Oke, Bang Ali, tadi Bang Jansen bilang presiden cawe-cawe dalam pencapresan atau tidak bisa kita lihat di action presiden berikutnya ya. Tapi sebelumnya ada peristiwa presiden mengundang 6 ketua umum partai politik di istana. Nasdem tidak diundang karena koalisinya berbeda untuk Pilpres 2024. Dalam musra, Presiden Jokowi juga menyatakan akan memberikan bisikan keras kepada para ketum soal capres-cawapres. Jadi wajar tidak kalau ini dikaitkan presiden itu memang mau cawe-cawe soal kandidasi Pilpres? Inilah yang saya bilang kenapa kita menggunakan diksi dan pengembangan yang terkait dengan opini yang kita pikirkan. Kalau ini yang kita pakai, maka pembahasannya pasti nggak selesai. Karena kita mengawali tadi istilah berbaik sangka itu, dalam istilah Islam itu berhusnuzan, berprasangka baik, positive thinking. Maka pertanyaan mendasar, apakah presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara tidak bisa menggunakan istana negara tempat tinggalnya berpikir dan bekerja itu, kemudian membicarakan dan membincangkan masalah-masalah kenegaraan dan masa depan Republik ini dengan partai-partai yang dia punya visi dan koalisinya di 2024 akan datang. Pertanyaan itu sangat penting supaya orang bisa mengaitkan apakah ini musim pemilu, musim kampanye, atau 3 bulan yang ditetapkan itu atau tidak. Kan nanti pemilu udah 14 Februari, masih jauh. Belandanya masih jauh. Kenapa kitanya yang resah dan cemas? Seperti orang paranoid gitu loh. Kalau ada undang-undangnya, kemudian para ketum itu cawe-cawe tidak, Bang Ali? Ya. Terus kenapa? Di mana salahnya itu? Kalau beliau membisikkan agar kalian menggunakan partai ini dengan baik, agar pemilunya bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan saya bukan salah atau tidak, itu cawe-cawe atau bukan, Bang Ali? Boleh kan? Boleh. Kalau dia cawe-cawe kenapa, dan kalau bukan kenapa? Nggak ada masalah. Kalau kan? cawe-cawe kan berarti diakui. Ya, kalau cawe-cawe kemudian membicarakan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, ada yang salah. Oke, atau tidak berarti benar. kalau cawe-cawe demi boleh. kepentingan Ada bangsa dan negara menurut Bang Ali tidak masalah ya? Bukan menurut saya. Jokowi bilang bahwa cawe-cawe ini adalah untuk membicarakan tentang kepentingan bangsa dan negara. Adakah regulasi, aturannya, undang-undang yang melarang itu? Kan tidak. Adakah melanggar etika yang tadi dibilang itu? Siapa itu tadi itu? Gak ada, Mbak Sylvia. Aturannya, kalau turunannya ke apa? Makanya Presiden bilang bahwa dalam urusan capres-cawapres itu urusan partai politik dan gabungan partai politik. Kenapa kita begitu paranoid melihat perkara ini? Itu loh masalahnya. Oke. Gitu. Terus kalau ada janji dari Presiden Jokowi kepada relawan bahwa dia akan memberikan bisikan yang keras kepada para ketum, itu tidak apa-apa ya Bang Ali ya? Tidak dianggap bahwa Presiden seorang kepala negara terjun ke dalam politik praktis Pilpres 2024? Lah, Presiden itu kepala pemerintahan yang karena politik sebagai instrumen utama dalam alam demokrasi dan dunia demokrasi, maka dia jadi presiden. Tidak saja menjadi seorang yang memilih hak-hak konstitusinya itu adalah dipilih dan memilih, bukan? Dari kader partai, karena politiklah beliau menjadi presiden. Maka dalam kedudukan itulah saya katakan ketika masa kampanye dan masa pemilu datang, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kemudian ada badan pelaksana atau KPU sebagai lembaga independen menyelenggarakan pemilu. Oke, Bang Ali. Fine, Ya. terbuka, jujur, adil, tidak boleh lagi mengulangi cara-cara kita yang lama dalam pemilu-pemilu yang kemarin. Oke. Gitu loh caranya. Oke. Bang Jansen, tadi kan dengan semua alasan-alasan yang disampaikan oleh Bang Ali, plus Presiden Jokowi juga mengatakan dia ingin pemimpin nasional ke depan itu dapat mengawal, melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintahannya. Untuk alasan ini, apakah cawe-cawe Presiden Jokowi bisa dimaklumi? Sederhana kalau persoalan program itu. Jadi kalau Pak Jokowi yakin begitu, programnya itu bagus, ya siapapun pasti melanjutkan. Apa beliau nggak yakin begitu? Apalagi program itu sudah dikunci di undang-undang begitu, dilapis dengan undang-undang. Ini kalau saya melihatnya begitu ya.
Jadi apa beliau nggak yakin program-programnya itu? Atau memang ada masalah begitu sehingga ada ketakutan? Apalagi dilapis dengan undang-undang tuh. Di Indonesia ini biasa orang kalau bagus pasti dilanjutkan. Itu soal kemudian ganti-ganti nama itu soal lain lah. Seperti proyek infrastruktur Pak Jokowi ini, itu ada MP3EI itu di masa Pak SBY. Soal kemudian hari ini diganti nama soal lain lah begitu. Jadi nggak perlu takut itu Pak Jokowi. Kalau soal program jenengan itu kalau memang bagus, apalagi sudah diikat ya dengan undang-undang begitu, dan partai-partai pendukung jenengan yang banyak ini juga kan masih di parlemen ini semua nanti itu. Jadi slow aja, jadi nggak perlu dalam tanda kutip saya mau cawe-cawe agar program strategi saya itu terus berjalan begitu. Nggak perlu dikawal pun, dengan sendirinya kalau itu bagus ya semua orang akan menjalankan begitu. Oke. Itu dia. Yang kedua, soal fasilitas tadi ya, soal fasilitas dan otoritas negara dipergunakan untuk kegiatan politik praktis. Ukurannya gampang itu. Kalau saya ini orangnya terang benderang, saya tidak ingin abu-abu begitu. Jadi hitam putih. Misalnya ketika Pak Jokowi hadir untuk pencapresan Mas Ganjar di Batu Tulis, tepat itu. Itu karena Batu Tulis itu bukanlah milik negara begitu. Itu bukan fasilitas milik negara. Itu nggak ada masalah. Dan itu kan bahas soal pencapresan. Tetapi kalau beliau bahas itu di istana itu salah. Itu konstitusi sudah mengatur. Beliau bukan ketua umum begitu. Anggaplah tadi kita pakai dalilnya Bang Abalin. Itu Pak Jokowi itu kan tinggal di istana, diberikan negara istana sebagai tempat tinggalnya. Pas kalau yang itu. Apa beliau ketua umum partai? Enggak. Pak SBY saja yang ketua umum partai bahas politik gitu dan lain-lain itu tidak di istana kok begitu dia. Tetapi kalau beliau memanggil ketua-ketua umum partai itu untuk membahas soal negara begitu, 7 hari 7 malam pun mereka di istana itu nggak ada masalah. Bahkan tidur di istana pun nggak ada masalah. Apalagi kalau ingin memikirkan misalnya APBN kita ini kok Pak SBY itu mampu menaikkan 4 kali lipat ya sampai 1.800 T. Harusnya saya ini bisa juga dong di akhir masa jabatan saya ini jadi 6.000 T begitu. Kalau itu mau dibahas soal negara nih, meningkatkan kemakmuran, menurunkan kemiskinan, tidur di istana pun mereka nggak ada masalah. Tetapi kalau bahas pencapresan, jelas konstitusi mengatur. Itu kewenangan partai politik. Kalau bicara soal daftar-daftarannya itu ketua umum sekjen. Itu dia. Jadi soal ini terang benderang aja. Ini bukan soal yang susah kita cari rujukannya untuk didiskusikan begitu. Pakai aturan hukum, logika, akal sehat, ini clear and clean. Baik, itu jawaban saya soal itu. Ketimbang Bang kita Ali, kemudian debat panjang gitu dia. Ya. Bang Ali, jadi tadi ada 2 poin ya. Poin pertama, kalau memang programnya bagus, kenapa harus khawatir presiden berikutnya itu akan melanjutkan atau tidak? Yang kedua, dalam konteks penggunaan fasilitas presiden untuk kepentingan politik, ya menurut Bang Jansen itu digunakan pada saat ada pertemuan 6 ketua umum parpol di istana dengan Jokowi bahas pencapresan. Ya, istana ini bukan istana raja yang dibayangkan oleh banyak orang dalam sistem monarki. Istana ini istana kepresidenan di dalam alam negara demokrasi. Makanya saya bilang baca dong undang-undang atau peraturan yang terkait pembahasannya tentang istana. Lihat di 2017, ya Undang-Undang Peraturannya 18 tahun 2018, kemudian yang tahun 62 sampai turun dengan yang terakhir itu tentang 84. Dilihat ulang supaya kita bisa menjelaskan tentang posisi istana negara bagi seorang presiden kepala pemerintahan di alam demokrasi itu apa fungsinya. Sehingga kita tidak hanya bicara sesuka hati dan kita tidak tahu apa substansinya. Makanya saya berkali-kali bilang bahwa Jokowi tidak saja sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara. Kalau presiden membicarakan agar akan datang pemilunya, tidak boleh lagi ada orang berantam, tidak boleh lagi orang menggunakan politik identitas. Ajak semua, Bang Ali. Kalau soal tidak berantem tuh, Bang Ali. Kalau soal tidak berantem, tadi Bang Ali katakan, ajak semua partai peserta pemilunya, orang mereka yang akan berantem. Saya dengar, kalau tadi bicara saya dengar dengan baik ya. Kita dua agak sedikit beralak dibanding dengan tadi orang yang enggak usah masuk ke sana. Ku bilang kalau biar tidak berantem, ajak semua pesertanya dong. Kalau nanti saya menjelaskan lagi bahwa sebelum Jansen masuk Partai Demokrat, saya ini sudah dengan Jokowi 6 bulan di istana itu. Dengan Presiden SBY saya tahu.
Ya Jadi terus abang kalau mau saya ngomong ulang- apa? kalau Enggak. saya ulangi itu nanti tidak Abang enak mau ngomong karena apa? karena Itu. Jokowi bukan ketua umum yang Partai Demokrat itu, bukan. Dia kader partai. Tadi Dia abang adalah bilang tokoh biar yang tidak pemegang. berantem. Kan itu Bukan. tadi. Kalau tidak Maka begini berantem, Johnson. mengayomi semua, ajak semua partai aku bilang Tidak, tadi. logikanya tidak Kalau begitu. arahnya Logikanya itu. tidak begitu. Begini, logikanya adalah mendudukan pembicaraannya pada poin 2024. Kenapa? Karena keterikatan visi pikiran koalisinya, kalau sebut dengan Demokrat atau sebut dengan Nasdem atau sebut dengan PKS, kan sudah ada calon presidennya kan. Jadi biarlah itu ke sana, tetapi presiden membicarakan agenda-agenda. Kalau nanti mereka akan memilih ini, maka gambaran bukan soal takut terhadap program baik tidak baiknya Presiden Jokowi, bukan. Udah selesai, kawan ini udah selesai. Livi, aku jawab nanti kita terakhir. tidak pernah membicarakan Terakhir ya, itu. Silvia. Ya. Gitu loh. Oke lah, oke. Penutup. Oke, sebelum ke Bang Jansen ya, terakhir ke Bang Abalin, kalau kita bahas peristiwa yang 6 ketua umum parpol dengan Presiden Jokowi di istana, seperti tidak ada habis-habisnya. Ini sudah kami bahas dari beberapa minggu sebelumnya, tapi juga masing-masing punya standing position masing-masing. Ya, tapi begini Bang Ali, intinya kekhawatirannya kan begini, jaminannya apa Presiden Jokowi itu tidak akan ikut dalam politik praktis Pilpres 2024. Jaminannya apa bahwa Presiden Jokowi itu akan netral? Garansi netralitas Presiden Jokowi di pesta demokrasi apa? Jokowi mengerti ada undang-undangnya. Kenapa minta jaminan Jokowi? Jokowi ingin, kita kan tahu undang-undangnya ada, yang menyelenggarakan pemilu ada, namanya KPU, yang mengawasi itu ada, namanya Bawaslu, ada juga dengan lain-lain sebagainya. Alam seperti Indonesia hari ini ada orang yang bisa bersembunyi di balik kecurangannya? Nggak ada, Cynthia. Itu sebabnya saya dari awal bilang, kenapa kita paranoid? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Semua orang bisa memberitakan perkara-perkara secara langsung dan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena semua punya gadget. Dia punya handphone. Dia bisa menjelaskan ada kecurangan di mana-mana. Maka peristiwa yang terjadi dari Presiden Jokowi dengan ketua-ketua umum partai ini, apakah di musim pemilu, apakah di musim kampanye, apakah di musim jadwal-jadwal waktu yang diatur oleh KPU? Tidak, pemilunya masih lama, Silvia. Kenapa kita paranoid? Kenapa kita takut seperti negara ini mau runtuh? Gitu loh. Oke, tadi Bang Ali bilang kata-kata paranoid ya. Saya ingin balik tanya, apakah cawe-cawenya Presiden Jokowi ini karena ketakutan Presiden Jokowi sendiri? Misalnya tadi programnya tidak akan dilanjutkan. Tidak ada cerita itu. Tidak ada sedikit kekhawatiran. Tidak ada presiden sepanjang sejarah Republik Indonesia yang punya keberanian seperti Jokowi, itu nggak ada. Masuk di tengah-tengah hutan di tanah Papua sana, bolak-balik seluruh, nggak ada, tidak ada perasa takutnya itu Jokowi Dodo. Oke, tidak ada perasaan takut. Mungkin kita yang terlalu paranoid. Apakah ada pihak-pihak yang terlalu paranoid dengan cawe-cawenya Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi yang paranoid, Bang Jansen? Tidak ada. Itu dia. Memang ketakutan itu bisa membuat orang melakukan semua hal sih. Tapi saya tidak ingin masuk ke situ, begitulah. Jadi itulah enaknya kita ini. Kita ini kan negara hukum. Itu makanya mari kita dorong Pak Jokowi kembali kepada kewenangannya yang telah diatur di konstitusi, undang-undang dan peraturan di bawahnya, begitu. Jadi apa itu? Umpamanya undang-undang dan peraturan di bawahnya apa itu? Kita harus pakai batasan itu. Jadi kalau soal pencapresan ini, karena sekarang kita sudah masuk ke tahapan ini, itu bukan urusan Pak Jokowi, sedikit pun tidak nyemper ke Pak Jokowi itu. Karena itu soal urusan partai politik, begitu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya katakan di awal tadi, diskresi itu ada yang positif. Termasuk cawe-cawe ya, saya maknai ada yang positif begitu. Kalau kemudian dimaknai begitu, agar peserta pemilu besok free, kemudian fair, kan begitu dia, seluruhnya bersahabat, jauh dari polarisasi, itu yang saya sampaikan tadi ke Bang Ali, ajak semua partai. Itu. Jadi beliau di atas, makom beliau itu di atas jadinya. Itu. Jadi pilihan seluruh peserta pemilu ini kan sudah ditetapkan oleh KPU begitu. Besok itu harus fair ya, harus demokratis ya, jujur ya, ini semua segala macam itu. Dan lain-lain itulah. Jadi kita dorong ke sana. Itu. Tetapi kalau masih begini nih, partisan begini nih, ya itu artinya dalam tanda kutip cawe-cawenya itu bukan cawe-cawe yang positif begitu.
Itu makanya saya katakan Oke. tadi ukurannya mari kita Baik. lihat tindakan ya dan perilaku Presiden Jokowi beberapa waktu ke depan ini. Karena Oke. kata-kata Baik, ini kan sudah harus kami tangkap, dimaknai Bang dengan Jansen. perbuatan. Nah, seperti kata Bang Ali tadi, ini kan sudah era terbuka nih. Itu dia. Ya, Termasuk ya, ya, info-info di elit itu kan bisa kita dengar juga begitu. Ya, Nah, nanti betul. mari kita lihat itu. Baik. Mari Jadi kita Mari kita lihat. dukung pemilu kita besok demokratis, jujur dan adil. Lihat Ya. jadwal pemilu supaya setiap orang bisa tahu di mana posisi yang bisa dilakukan. Amin. Semoga Jadwal semua pemilu dan pihak, sebagainya, ya. Presiden Jokowi, partai penyelenggara pemilu semuanya bisa memastikan bahwa pemilu mendatang akan Pasti, berlangsung dengan pasti. demokratis Pemerintah dan jamin jujur. itu. Kita sama-sama Iya. kawal ya. Terima Nggak usah kasih ragu itu. Bang Ali dan juga Bang Jansen. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Salam untuk Profesor itu, Rahbini bilang. Baik, pemirsa.